melihat pemandangan laut di Lok Jihan, semua gedung ini menerima pembayaran pi hubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat semua. Salam sehat, salam olahraga. Hari ini alhamdulillah saya baru selesai olahraga di rumah ya, biar sehat badannya. Nah, sebelum lanjut ke obrolannya, di sini ada kabar, bisa dibilang kabar gembira juga, tapi ini datangnya bukan dari negara kita sendiri. Ini biasa dari negeri Cina, tapi ini benar atau tidak kita belum tahu ya. Yang penting kita ngasih imun, menambah imun biar tetap semangat pionernya, karena kedepannya akan seperti ini. Sebelum lanjut ke obrolannya, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman subscriber yang selalu support, yang selalu dukung channel ini. Saya juga ucapkan terima kasih yang teman-teman yang selalu berkomentar positif. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf saya belum bisa balas komen satu persatu ya, karena sok sibuk lah gitu. Saya ucapkan juga terima kasih nih buat customer Sinar Collection yang selalu mempertanyakan nilai sidra. Sekarang nilai sidra anjlok ya. Untuk pi sendiri hari ini koin pi sendiri tadi pagi 10k ya. Kalau yang mau jual silakan. Nah, di sini ada kabar buat tambah imun ya. Sekali lagi jangan terlalu dipercaya setiap video-video yang saya share di sini ya. Maksudnya ini buat satu, buat tambah wawasan, kedua buat tambah semangat. Karena apa? Karena kedepannya akan seperti ini, gitu kan. Dari sayuran, dari kebutuhan pokok sampai yang gede, nantinya akan semua transaksi menggunakan koin Pi. Ini salah satu gambaran aja, gitu kan, seperti itu ya. Jadi ini ada kabarnya dari Cina juga, gitu. Ini wow, ada salah satu apartemen pantai yang banyak banget orang berkunjung kemana-mana. Intinya kota apa sih? Tempat wisata seperti itu ya, seperti hotel apa gitu. Itu pembayarannya semuanya itu menggunakan koin pi. Tapi sekali lagi di garis bawahi ya, jangan langsung diambil wah ya bener ya, kita pengen kesana aja. Jangan sampai kena prank seperti ini. Yang dulu-dulu itu jangan sampai terulang. Kejadian yang pernah dialami dulu ya, jangan sampai terulang lagi karena Cina. Nah, sekarang kan saya posisi ada di sini. Kalau misalkan ada info-info untuk daerah Hong Kong sendiri, insya Allah saya sama teman-teman akan segera mencari info. Wah, itu pun di saat kita libur, walaupun kita misalkan bukan jadwalnya libur hari Minggu, saya usahakan untuk libur. Seperti itu, karena posisi di sini kan untuk sekarang saya tidak bisa seperti yang dulu. Yang dulu waktu di majikan dulu kan ada teman kayak Pak Nopi datang ke sini, kita nggak harus nunggu libur. Hari biasa pun kita bisa keluar, minta izin lah. Kalau sekarang tidak, karena sekarang jaga pasien. Kalau dulu bukan gitu, jadi bebas. Kalau sekarang agak terhambat juga untuk jika ada teman-teman ngasih informasi bahwa di Hong Kong itu sudah ada exchange atau sudah ada tempat untuk penukaran gitu. Mohon maaf, saya belum bisa membantu dengan gerak cepat. Karena apa? Karena posisi. Terkecuali kalau teman-teman di luar sana itu mungkin mereka yang tidak jaga orang tua, mungkin, atau jaga orang tua juga yang bisa orang tuanya ditinggal di rumah, atau di rumah pun ada orang gitu, mungkin itu bisa. Sekali lagi saya mohon maaf. Nah, kita langsung bacakan aja. Sekali lagi, jangan langsung ditelan mentah-mentah setiap informasi yang saya share di sini. Karena di sini banyak banget teman-teman yang bilang, ini udah tanggal segini kok belum jadi juga, katanya. Itu kan namanya juga informasi gitu kan, berita. Kalau pengen tahu berita akurat, hanya di aplikasi kita sendiri. Loh, kenapa sekarang konten kreator itu semuanya ngambil dari mana-mana? Ada dari YouTube, ada dari YouTube lagi, ada juga dari Twitter, ada juga dari Discord, ada juga dari, pokoknya di semua media sosial. Semua YouTuber itu kadang-kadang ngambilnya di situ juga gitu. Karena saya ngomong seperti ini karena saya seorang konten kreator. Ini ya. Ini adalah Pantai Pasir Emas di distrik Huandong. Nah, ini saya pernah ke Guangdong itu waktu ke Jembatan Kaca yang ada patung tangan, tapi bukan ke sininya, bukan ke tempat ini, provinsi ya. Kota Guangdong, Provinsi Shandong, Cina. Nah, Provinsi Shandong, Cina. Pantai Emas merupakan objek wisata terkenal di Guangdong. Terkenal dengan pasirnya yang halus, pemandangan laut yang indah, dan beragam aktivitas wisata. Ini adalah salah satu pantai pemandian di Cina dengan pasir paling halus, wilayah terluas dan pemandangan terindah, dan dikenal sebagai pantai nomor 1 di Asia. Wow, kalau pantai nomor 1 di Asia udah bisa menggunakan transaksi menggunakan pi, wow, ini sangat luar biasa menurut kita ya. Tapi sekali lagi di garis bawah ya,
Layanan penjualan properti terdekat mendukung pembayaran koin Pi. Situasi sertifikatnya belum diketahui. Mungkin tata letak ekologis sedang dalam pengerjaan. Menantikan lebih banyak berita baik di masa depan. Nah, ini gambaran setelah nanti open global atau bisa dibilang nilai Pi itu udah ada, udah ditentukan ya. Akan seperti ini gitu kan, akan seperti ini. Semua dari kebutuhan pokok sampai yang mewah-mewah itu akan semua menggunakan transaksinya menggunakan koin Pi. Tapi ya ini terserah kalian bilang saya halo. Ya kalau saya udah bilang, kalau saya halo ya halo bareng-bareng, nggak sendirian. Seperti itu ya. Salam pioner ya, pokoknya semangat. Nah, di sini apartemen dengan pemandangan laut di Lok Jihan. Semua gedung ini menerima pembayaran Pi. Hubungi pusat pelayanan di papan Press Home. Nah, ini udah ada ya. Ini ya, ininya nih papannya. Nih, papannya di sini ya. Sekali lagi papannya di sini. Terus bentuk gedungnya ini ya, bentuk gedungnya seperti ini. Nanti saya spill sedikit-sedikit ya, seperti itu. Jadi intinya setiap informasi itu hanya ingin membuat membuat semangat. Tapi dalam arti bukan tidak akan terjadi. Ini akan terjadi, tapi belum waktunya. Semua itu butuh proses. Seperti itu ya. Jadi buat kita semua pioner ya, kita bersabar aja. Kalau kita mau menyimak setiap video konten kreator tentang Pi Network, itu ya kita jangan langsung ditelan mentah-mentah, jangan langsung dipikir langsung positif gitu. Seperti itu. Kita harus semua juga harus dipikir logika dulu. Seperti itulah. Sekarang apartemen udah bisa dibeli pembayaran dengan koin Pi. Sedangkan koin Pi sendiri belum ada nilai yang tetap. Gitu kan, nilai yang tetap. Katanya bahkan di bursa udah nilai tetap, di bursa itu belum tetap nilai. Itu masih turun naik. Gitu kan. Kadang hari ini $1, besok setengah dolar, besoknya lagi $2 gitu. Itu masih masih regulasi, masih tahap turun naik gitu. Kayak ombak itu, kadang surut, kadang naik, kadang surut, kadang naik kayak gitu. Seperti itu. Nah, itulah kesempatan teman-teman yang punya uang. Kalau mau trading, sekali lagi kalau mau trading, kalau mau beli koin silahkan. Tidak ada larangan. Gitu kan, seperti itu. Beli di OKX, bawa ke wallet kita. Sekitar selagi di OKX tinggi atau mau disimpan di wallet OKX sendiri, selagi kita belinya murah. Gitu kan. Kita waktu harga tinggi kita jual, di situ banyak keuntungan banget sebenarnya buat kita kalau mau melakukan hal seperti itu. Ya lumayan kan, misalkan kita beli di harga 10.000, waktu naik itu misalkan naiknya $1, lumayan kan, ada 5.000 per satu koin Pi. Sedangkan kalau teman-teman punya ratusan Pi di OKX, 100 Pi aja gitu kan, dari 5.000 itu udah berapa hasilnya? Udah 500.000. Apalagi yang banyak. Nah, disitulah kita punya penghasilan dari Pi. Makanya kita sebagai pioner jangan mau dibodohi lagi. Jangan kena lagi maksudnya kena pancingan. Kamu investasi di sini hasilnya akan segini, kamu investasi di sini akan hasilnya segini. Jangan mau, itu jangan mau. Seperti itu. Bukan kita menghalangi, kembali lagi ke diri kita sendiri. Kalau mau ya silahkan, nggak juga ya wis rapopo. Seperti itu, nggak apa-apa. Yang penting jangan selalu menyinyiri orang, jangan selalu menghakimi orang, jangan selalu mengoreksi kesalahan orang lain. Seperti itu ya. Wah, si Alma seperti ini, wah si Alma seperti ini. Tapi di sini kita harus saling mengingatkan. Seperti itu, kita sesama pioner hanya saling mengingatkan, hanya saling dukung. Kalau mereka maunya seperti itu, ya silahkan, itu hak mereka. Kalau kita maunya seperti ini, ya nggak apa-apa, ini kan hak kita, maunya kita seperti ini. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi di video ini saya mohon maaf jika ada kegaduhan, jika ada kesalahpahaman, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Karena saya juga masih tahap belajar. Mungkin sampai ke depan pun kita masih tetap belajar. Karena memahami proyek Pi Network itu tidaklah mudah. Gitu kan. Walaupun orang itu diprediksi tahun ini akan mencapai $100. Ya kita alhamdulillah. Kita bersyukur. Nah, kita juga berharap tanggal bulan depan, bulan 6 itu bulan Juni. Ya, bulan Juni. Kita semua berharap itu nilai itu udah ditentukan. Kita semua berharap seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak terjadi juga, ya kita tetap bersabar. Kita mikir gini aja, mungkin belum saatnya. Gitu kan? Seperti itu. Walaupun itu udah mendekat banget, udah pengen ini, pengen itu gitu kan. Tapi ya kalau belum waktunya tidak akan bisa juga. Seperti itu ya. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah, yang
kurang berkenan, yang kurang tidak enak didengar, saya mohon maaf. Sekali lagi ya, kalau nonton video itu usahakan sampai tuntas biar tidak gagal paham, karena di ujung video suka ada embel-embel sedikit-sedikit pengingatan buat kita. Sekali lagi, jadilah pinor yang cerdas. Mungkin sekian video pagi ini, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat video ini, silahkan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas untuk pionir, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.